Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imro'atul Latifah, NIM 1710110040 dari kelompok KKN IKDR 23 IAIN Kudus. Di sini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran mengenai akhlak tercela ghibah. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat untuk tetap belajar. Hari ini kita akan mempelajari mengenai akhlak tercela ghibah. Ibu berharap dengan materi akhlak tercela ghibah ini kalian bisa mengetahui apa itu pengertian ghibah, apa saja contoh-contoh ghibah, dan bagaimana sih cara menghindari perilaku ghibah. Mari kita baca basmalah bersama terlebih dahulu dengan harapan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, absen terlebih dahulu ya di kolom komentar dengan menuliskan nama dan nomor absen. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu mempunyai sebuah video. Silahkan ditonton terlebih dahulu video yang akan Ibu tampilkan. Cepat, belum 1 menit, telat, ayo. Apaan tuh, tau gak sih? Tadi kan anak baru itu kan telat, masa sih nggak dihukum coba sama guru? Kan itu namanya pencitraan banget, soalin lagi. Guru kan nggak tahu dia di belakangnya gimana kan? Iya tuh pencitraan tuh, soalin banget. Iya, So baik, so pintar, nggak banget deh. Luar biasa, begitu harusnya marahin guru kasih hukuman kayak apa? Harusnya tuh disuruh, ya harusnya disuruh bersihin toilet kan? Dikasih. Gak adil giliran kita soalnya udah anak baru gitu iya gitu. Kalian lagi pernah ngomong apa sih? Itu tuh anak baru, Itu anak baru, lo tau gak sih yang pencitraan? yang soalnya tuh yang kayak keselin, yang sosokan. Harusnya misalkan teman kasih tahu baik-baik, jangan ngomong dari belakang. Itu dapat menimbulkan fitnah, soalnya itu belum tentu faktanya dia. Terus sama aja kalian makan bangkai kalian sendiri, makan bangkai saudara kalian sendiri. Kalian emang mau? Enggak. Ya udah ingetin kita. Iya, tapi lain kali jangan kayak gitu lagi ya. Iya Gitu. Sekarang kalian minta maaf. iya. Itu orangnya Rizka, ayo kita samperin yuk. Ya tadi kita ngomongin kamu. Iya, kita udah berprasangka buruk sama kamu. Iya, maafin kita ya. Aku maafin. Iya, nggak apa-apa kok. لو كان بيننا حبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب
dilihat dari video tersebut. Ya, benar sekali. Video tersebut menceritakan tentang seorang siswi yang berada di kelas dan mempunyai teman baru. Lalu ia mengibahkan dengan teman-teman di sekitarnya mengenai keburukan-keburukan siswa baru tersebut. Lalu siswa tersebut meminta maaf kepada siswi yang baru masuk. Oke, langsung saja ke materi ya. Ghibah. Ghibah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari akar kata ghoba yang artinya sesuatu yang tertutup dari pandangan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia itu disebut penggunjing. Secara terminologi, ghibah itu membicarakan keburukan orang lain yang apabila orang tersebut mendengarnya, ia akan merasa sakit hati. Allah sangat membenci perbuatan ghibah. Allah sangat melarang kita berbuat ghibah, karena ghibah itu selain dapat menyakiti hati orang lain, ghibah itu juga dapat menimbulkan permusuhan antar sesama. Dan ghibah itu sama dengan memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Allah melarang perbuatan ghibah seperti yang terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghdab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari purbasangka, karena kebanyakan dari purbasangka itu termasuk dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan bangkai saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian akan merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Ghibah itu tidak hanya diucapkan dengan lisan, tetapi dapat dilakukan dengan perbuatan, seperti menyindir dengan perbuatan. Lalu dapat dilakukan juga dengan tulisan, seperti menulisnya di media sosial. Lalu nanti ada yang komen sampai menimbulkan masalah, menimbulkan yang ini ngasih ini, yang ini ngasih ini, terus dikirim burung terus sampai nanti pembahasannya semakin meluas sehingga sangat menyakiti hati orang yang digibahkan atau digunjingkan. Lalu, apa sih motivasi seseorang itu berbuat ghibah? Biasanya orang berbuat ghibah itu yang pertama itu karena ingin mengobati rasa sakit hatinya. Misalnya, ia itu sangat dibenci oleh seseorang, lalu ia ingin mengobati rasa sakit hatinya dengan menggunjingkan, menceritakan keburukan-keburukan orang tersebut kepada orang lain. Karena dengan menceritakan keburukan orang tersebut kepada orang lain, ia akan merasa puas. Yang kedua itu karena mengikuti teman. Maksud dari mengikuti teman yaitu jika dia tidak mengikuti untuk melakukan ghibah tersebut, ia akan dijauhi dan ia dianggap tidak setia kawan. Sehingga mau tidak mau ia harus mengikuti perbuatan tercela tersebut demi mengedepankan kesetia kawanan. Padahal Allah sangat membenci dan melarang perbuatan ghibah, yaitu kesombongan dan kebanggaan. Biasanya orang melakukan ghibah itu ia merasa bangga bisa menggibahkan orang tersebut. Yang keempat itu iri hati. Misalnya ada orang yang sangat dipuji, disanjung di masyarakat, lalu ia itu merasa iri karena orang tersebut dimuliakan, sehingga ia melakukan perbuatan tercela tersebut dengan menceritakan kepada orang lain supaya orang tersebut dianggap buruk di mata masyarakat. Yang kelima itu bergurau. Maksud di sini bergurau yaitu yang sekedar main-main, tetapi main-mainnya tersebut itu dapat menyinggung hati orang lain.
Yang keenam itu menyindir atau mencaci. Lalu, bagaimana cara kita untuk menghindari perilaku ghibah? Yang pertama yaitu dengan selalu mengingat Allah. Dengan selalu mengingat Allah, kita akan terhindar dari perbuatan ghibah. Karena kita selalu ingat bahwa Allah itu sangat membenci dan melarang perbuatan ghibah. Yang kedua itu introspeksi diri. Dengan berintrospeksi diri, kita akan menyadari bahwa jika orang yang dighibahkan itu kita, pasti kita akan merasa sakit hati. Makanya kita harus meraba diri kita sendiri sebelum membicarakan keburukan orang lain. Apakah kita sudah benar atau belum? Kok berani-beraninya kita membicarakan keburukan orang lain? Yang ketiga itu menyadari bahwa ghibah itu menyakitkan. Ghibah itu sangat menyakiti hati orang lain. Seorang harus sadar apabila hal tersebut menimpa dirinya. Berburuk sangka itu sama dengan membicarakan orang lain. Oleh karena itu, jika terlintas di dalam hati kita atau suudzon kepada orang lain, maka sesegeralah untuk menepisnya. Karena akibat dari berburuk sangka itu akan mengakibatkan terjadinya tajasus atau mencari-cari kesalahan orang lain. Lalu, apakah ada ghibah yang diperbolehkan itu? Tentu saja ada. Ghibah yang diperbolehkan yaitu yang pertama mengungkap kedzaliman. Mengungkap kedzaliman di sini seperti contoh ada seorang yang sedang teraniaya. Tidak mungkin orang yang teraniaya itu diam saja. Tentu ia harus mengatakan dengan sejujur-jujurnya apa yang telah dilakukan oleh orang yang menganiaya. Dalam hal ini, orang tersebut boleh menceritakan keburukan-keburukan orang tersebut kepada pihak penanya demi kebaikan orang yang teraniaya tersebut. Yang kedua yaitu meminta fatwa apabila terjadi suatu masalah dalam rumah tangga. Misalnya ada seorang istri yang ingin bertanya kepada seorang kiai mengenai hukum tidak dinafkahi oleh suaminya selama berbulan-bulan. Untuk menjawab pertanyaan dari orang tersebut, sang kiai tentu harus memiliki bukti-bukti atau data-data mengenai masalah yang dialaminya. Oleh karena itu, si istri tersebut boleh menceritakan masalah-masalah yang dihadapinya kepada sang kiai tersebut guna sang kiai dapat memberikan fatwa atau jalan keluar dari masalahnya tersebut. Itu memberikan peringatan kepada orang lain. Ketika memberikan peringatan kepada orang lain, terkadang seseorang itu memerlukan kesaksian dari orang lain demi kewaspadaan. Dalam hal memberikan kesaksian, seseorang harus mengemukakan yang sebenarnya perihal perilaku orang yang bersangkutan demi kebaikan pihak yang memerlukan kesaksian di kemudian hari. Yang keempat yaitu nampak dengan jelas cacatnya. Contohnya seperti ini, misal kita itu ditanya oleh seseorang mengenai ciri-ciri si A misalnya. Nah, kebetulan si A ini memiliki cacat fisik, yaitu dia itu buta. Si penanya itu sudah kita jelaskan mengenai ciri-ciri si A itu seperti ini, orangnya gini, tetapi si penanya masih saja belum memahami secara detail mengenai ciri-ciri si A tersebut. Lalu, kita itu boleh menyebutkan ciri-ciri fisik yang dimiliki si A itu, seperti menyebutkan kecacatan fisiknya yaitu buta. Di sini kita boleh menyebutkan kecacatan fisik si A tersebut karena hanya dengan menyebutkan ciri fisik tersebut untuk memahamkan si penanya tersebut. Yang kelima yaitu memiliki perilaku buruk yang sudah diketahui khalayak luas. Di sini kita boleh menceritakan perilaku yang dimiliki orang tersebut karena perilaku buruk yang dimiliki orang tersebut sudah diketahui khalayak luas.
sudah tidak menjadi rahasia lagi dan sudah menjadi konsumsi publik. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kesimpulan materi pada pagi hari ini yaitu kita dilarang melakukan perbuatan ghibah karena ghibah itu dapat menyakiti hati orang lain dan perbuatan ghibah itu sangat dibenci oleh Allah karena ghibah itu sama dengan memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya sudah saya share di Google Classroom, nanti kalian tinggal mengisi, mengerjakannya dengan teliti, dan setelah itu kalian tinggal upload ke Google Classroom. Pembelajaran pada pagi hari ini saya tutup. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dapat terhindar dari perilaku ghibah, perilaku menggunjingkan orang lain. Dan jangan lupa tetap belajar meskipun di rumah aja, tetap jaga kesehatan dan selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat agar kita terhindar dari virus corona. Dan semoga pandemi ini segera berlalu. Kurang lebihnya Ibu meminta maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang menyinggung hati kalian. Ibu meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.